Ada penipuan yang lagi marak sekarang, yang gak hanya ambil isi dompet, tapi juga isi hati kalian, yaitu adalah tick bouchering scam. Korbannya banyak banget, dan bahkan si korban gak merasa ketipu, sampai benar-benar bangkrut total, karena dibumbui dengan romansa. Ini adalah social engineering tingkat dewa, hipnotis atau gendam digital dalam era cryptocurrency. Nah, daripada teman-teman ketipu, mendingan teman-teman nabung kripto sendiri di Pintu. Di Pintu Earn, kita bisa dapat bonus APY Earn hingga 17,5%. Cukup dengan menyimpan aset Polygon atau Matic di Pintu. Promo ini hanya berlaku sampai 30 Juni aja ya. Gak hanya Matic, tapi juga ada aset kripto lain yang bisa teman-teman tabung di Pintu. Tick bouchering scam adalah penipuan dengan bumbu romansa memanfaatkan social engineering yang awalnya berasal dari Cina. Di Cina sendiri disebut dengan Sachuban, yang artinya jagal babi. Apa hubungannya sama babi? Jadi secara metafora, korban dianggap sebagai babi, seperti di peternakan. Babi digendutin dulu dalam tanda kutip, sebelum nanti dijagal. Babi digendutin dengan dikasih relationship palsu, seolah-olah jadi pacar virtual, sampai babi atau korban benar-benar percaya. Setelah itu, pelan-pelan dituntun untuk bisnis bareng, trading bareng, atau ikut ICO bareng misalnya. Intinya, si korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang. Nah, karena udah percaya, si korban ya transfer uang. Dan sampai di sini, si korban masih belum ngeh kalau lagi ketipu. Penipuan ini juga melibatkan aplikasi palsu, web palsu, broker palsu, mining pool palsu, bahkan perjudian. Mereka adalah sindikat yang udah dilatih seperti seorang agen dengan berbagai pengetahuan tentang korbannya. Mulai dari bahasa, negara, budaya, bahkan gosip-gosip terbaru di tempat si korban. Mereka juga udah punya, dalam tanda kutip, sales script. Punya jawabannya kalau si korban tanya ini dan itu. Gimana cara biar korban percaya, dan lain-lain. Sekali lagi, ini adalah social engineering yang dimainkan oleh sindikat kelas kakap. Nah, gimana taktiknya? Taktik para penipu untuk menggiring korban terdiri dari 4 fase. Yang pertama, presentasi. Penipu akan membuat profilnya semenarik mungkin, sesukses mungkin, seolah-olah seperti businessman mungkin kalau cowok, yang cari relationship yang serius. Tapi mereka akan menghindari meeting atau live video chat dengan alasan sibuk atau malu. Biasanya kalau kita cowok, mereka akan dekati kita dengan profil yang cewek-cewek cantik. Kalau cewek, mungkin yang dipasang profilnya ya cowok-cowok maco yang kelihatan kaya. Mereka juga sering mendeskripsikan dengan punya pekerjaan yang mentereng, seperti kerja di tambang minyak, dokter, dan lain-lain. Tahap yang kedua, grooming. Scammers akan kasih chat-chat romantis, seperti aku suka kamu, kamu cantik, dan lain-lain. Sering ngirimin foto-foto, terutama foto-foto flexing. Misal, aku baru aja beli tas baru nih, atau mobil baru, rumah baru misal. Hingga kemudian, si penipu ini mengenalkan pekerjaannya pada korban. Misal, trading kripto. Si korban dibuat gimana caranya agar tertarik, mau belajar dan penasaran. Hingga nanti dibimbing untuk deposit. Bahkan disuruh untuk mengajak anggota keluarga yang lain. Mereka juga mulai deklarasikan cintanya ke korban dan meminta foto-foto yang lebih intim. Tahap yang ketiga, pressure tactics. Scammers atau penipu akan mulai menekan korban untuk deposit lebih banyak. Misal dengan iming-iming profit lebih tinggi, ada kesempatan terbatas, investasi baru, dan lain-lain. Kalau nggak mau, scammers jalan pintasnya bisa mengancam dengan foto intim yang tadi disebarluaskan, atau sekedar suruh ajak keluarga yang lain. Fase yang berikutnya adalah fase cutting off. Nah, akhirnya si korban minta uangnya kembali. Si penipu mungkin setuju mengembalikan. Atau mungkin kita mau withdraw dari satu aplikasi tertentu. Tapi waktu kita mau withdraw, mereka minta biaya tambahan. Misalnya pajak, biaya dokumen, dan lain-lain.
Korban yang ingin uangnya kembali mentransfer uang untuk keperluan pajak dalam tanda kutip itu. Tapi uang juga nggak kunjung balik. Si penipu akan menggunakan alasan lain nih, seperti biaya cukai misalnya, biaya legal, pengacara, dan lain-lain. Hingga si korban benar-benar kehabisan uang. Bila si korban udah dijagal habis, penipu akan memutus komunikasi. Nah, sampai di sini baru deh sadar kalau udah ketipu. Nah, teman-teman harus tahu red flag-nya ya sebelum ketipu dengan skema jagal babi. Buat teman-teman yang sering main Tinder, Tantan, atau aplikasi-aplikasi pencari jodoh yang lain, dari messenger lain, atau dari game mungkin, harus tahu red flag ini. Meski kadang nggak melulu di aplikasi mencari jodoh, tapi juga bisa di Facebook, Instagram, Telegram, bahkan Twitter. Nah, red flag-nya ini, profilnya biasanya foto cewek atau cowok cakep, biasanya orang Cina. Yang kedua, pekerjaannya mentereng, ada di luar negeri. Red flag yang ketiga, selalu nolak video call. Yang keempat, cerewet di chat, dalam artian talk aktif. Yang kelima, mulai berani minta tukar-tukaran foto intim. Yang keenam, sering kasih pujian, sanjungan, dan lain-lain. Yang ketujuh, ciri-ciri utama nih, mulai ngomong tentang investasi, kripto, forex, MT5, cuan, dan lain-lain. Yang kedelapan, mau ajarin trading katanya. Yang kesembilan, kasih janji palsu, jadi miliarder, cuan 100%, kesempatan terbatas, dan lain-lain. Yang ke-10, kirim foto flexing, tapi rata-rata cuma gambar produknya aja. Nah, ini nih yang nambah-nambahin branding buruk ke kripto. Ada shitcoin, ada kripto yang di-branding dengan anak bangsa yang ujungnya scam. Ada Luna UST, dan sekarang ada Peak Butchering rasa kripto. Berdasarkan data Chainalysis di tahun 2021 aja, kerugian korban mencapai 7,7 miliar dolar, termasuk diantaranya melalui modus Peak Butchering scam ini. Awalnya para pelaku akan menyuruh kita untuk daftar ke exchange kripto yang legitimate, misalnya Coinbase, Binance, Crypto.com, Wobi, dan lain-lain. Setelah itu, mereka suruh kita untuk withdraw dan mendepositkan ke exchange kripto palsu dengan berbagai macam alasan. Misalnya trade fee-nya mungkin lebih murah, ada keuntungan lebih banyak, ada ICO, ada robot, dan lain-lain. Nah, hati-hati aja teman-teman kalau aplikasi yang kita download manual dari file APK. Dan kalau bisa, jangan percaya siapapun. Jangan gampang-gampang transfer ke orang lain. Apalagi nih, kita belum pernah ketemu face-to-face dengan orangnya. Nah, kemudian transfer aset kripto sekarang membuat skema penipuan jagal babi jadi terfasilitasi. Korbannya biasanya adalah orang-orang muda, bahkan dengan tingkat pendidikan yang tinggi, atau orang-orang yang usia senior yang mungkin house relationship. Korban nggak bisa melapor karena si pelaku entah ada di mana. Dan biasanya mereka malu. Nah, yang penting adalah gimana caranya kita menghindari scammers ini dari awal. Yang pertama, lebih baik nih jangan pakai aplikasi dating app karena para pelaku penipuan banyak melakukan scam dan mining user dari aplikasi dating app seperti Tinder, Tantan, dan lain-lain. Orang yang lagi galau, yang lagi house relationship paling gampang untuk ditipu. Apalagi kalau korban punya banyak duit. Dan si penipu cantik dan cakep. Nah, berdasarkan penelitian di tahun 2018, 1 dari 7 akun di aplikasi dating itu palsu, dan mungkin sekarang jadi lebih banyak. Tapi nggak terbatas dari aplikasi dating app aja ya. Mereka juga bisa pakai aplikasi lain seperti Instagram, Facebook, dan Telegram. Yang kedua, lebih baik kita abaikan pesan dari orang nggak dikenal. Karena para tim profesional scammers ini cari korban untuk dijagal secara random. Pastikan teman-teman pernah tiba-tiba di WA orang nggak dikenal, di message, di Telegram, di IG, dan lain-lain. Yang ketiga, jangan mau diajak-ajak investasi, apalagi sama orang yang nggak dikenal. Yang ini udah dari dulu ya, saya ingetin, jangan gampang-gampang setor duit ke orang lain. Sekali klik, itu uang bisa hilang untuk selamanya. Nah, untuk cek kita ini lagi diarahkan ke website scam atau enggak,
Teman-teman bisa cek ke website globalantiscam.org. Ini adalah database website, exchange, atau broker scam. Kemudian yang keempat, nggak ada cewek atau cowok cakep nganggur di aplikasi dating. Atau malah sibuk DM-in orang-orang. Nggak ada ceritanya kayak gitu, jangan konyol, dan jangan ngimpi di siang bolong. Yang kelima, saya sarankan teman-teman cari second opinion. Cari pendapat ke teman lain yang mungkin punya pemikiran yang lebih clear. Jangan buru-buru percaya sama orang, apalagi gampang jatuh cinta sama orang. Teman-teman pernah jadi korban pig butchering scam, sacuban, atau penipuan skema jagal babi? Kalau pernah, isi di kolom komentar ya.